Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kamelia. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Saya Andini Widya Putri, saya mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini kami akan menjawab serta menyelesaikan tugas ujian akhir semester kami dalam mata kuliah Manajemen Operasi, materi produktivitas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami atas nama Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Pengertian produktivitas. Suatu perusahaan atau organisasi tidak dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif bila produktivitas kerja karyawan rendah. Oleh sebab itu, manusia sebagai tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting dan memegang peranan utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Maka diperlukan suatu rangsangan untuk meningkatkan produktivitas kerja, agar diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Produktivitas merupakan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja adalah: yang pertama, sikap kerja, seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran, dapat menerima tambahan tugas, dan bekerja dalam satu tim. Yang kedua ada tingkat keterampilan, yang ditentukan oleh pendidikan, latihan dalam manajemen, dan supervisi, serta keterampilan dalam teknik industri. Yang ketiga ada hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pemimpin organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu dan panitia mengenai kerja unggulan. Selanjutnya juga ada manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisiensi mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas. Yang selanjutnya ada efisiensi tenaga kerja, seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Dan yang terakhir ada kewirausahaan yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam usaha. Berikutnya, pengaruh produktivitas. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan kemampuan seseorang tenaga kerja atau pekerja untuk menghasilkan sejumlah output dalam satu satuan waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja tersebut dapat merupakan ukuran efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa secara nyata seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Produktivitas tenaga kerja adalah pencerminan dari mutu tenaga kerja jika hal-hal lain yang dianggap sama. Menurutnya, perubahan peningkatan produktivitas kerja dapat terjadi karena pengaruh beberapa hal, yaitu menurut Kasnawi tahun 2006. Yang pertama, sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar atau mutu yang lebih baik. Yang kedua, sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak atau mutu yang lebih baik. Yang ketiga, mutu modal manusia itu sendiri yang meningkat. Ada pula penjelasan mengenai produktivitas dan efisiensi administrasi dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik. Daya tanggap pemerintah terhadap dorongan nilai efisiensi administrasi telah menyebabkan tumbuhnya usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas para pegawai pemerintah. Tetapi sikap pihak pemerintah ini dibayangi oleh persaingan nilai-nilai yang sering memperlemah semangat semula untuk produktif. Efisiensi administrasi berselisih dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak-hak pegawai. Untuk dapat menjangkau produktivitas dan efisiensi yang tinggi, perlu diadakan penataan kembali, terutama penataan manajemen sumber daya manusia. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui 3 rentetan proyek seperti operasi-operasi, teknologi, dan juga kepegawaian atau personalia. Selanjutnya ada lingkungan perbaikan produktivitas. Bidang-bidang yang berkaitan dengan program-program peningkatan atau perbaikan produktivitas antara lain adalah: yang pertama, mencakup dinamika perubahan-perubahan di dalam struktur organisasi.
Kedua, mencangkup proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia. Dan ketiga, mencakup prosedur-prosedur pelaksanaan MSDM. Lingkup perbaikan produktivitas menurut Gomez tahun 1995 adalah: yang pertama, fleksibilitas dalam melakukan prosedur-prosedur pelayanan sipil. Yang kedua, sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan seperti mengetik, daftar gaji, dan pembelian. Yang ketiga, mengumpulkan laporan-laporan keuangan untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat, desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama. Yang kelima, pemakaian yang meningkat mengenai ukuran-ukuran kinerja dan standar-standar kerja untuk memonitor produktivitas. Yang keenam, konsolidasi pelayanan-pelayanan. Yang ketujuh, penggunaan modal-modal keputusan ekonomi rasionalis untuk menjadwalkan dan masalah-masalah konservasi energi lainnya. Yang kedelapan, ada recycling project. Rumus produktivitas secara sistematis. Produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi input yang digunakan. Produktivitas tenaga kerja sama dengan produktivitas dalam unit dibagi jumlah pegawai. Ada salah satu contoh produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, bagian produksi dari PT Biru Laut, suatu perusahaan pembuat pesawat telepon, rata-rata berhasil merakit 800 set pesawat telepon per hari pada tahun 1990. Apabila jumlah tenaga kerja pada bagian itu sebanyak 80 orang, hitunglah produktivitas tenaga kerjanya. Jadi cara penyelesaiannya itu, produktivitas tenaga kerja sama dengan 800 unit per hari dibagi 80 orang. 80 orang itu adalah tenaga kerjanya. Jadi 800 unit per hari dibagi 80 orang sama dengan 10 unit per hari atau per orang. Contoh soal produktivitas yang kedua, pada tahun 1995 dan tahun 1996, PT ABC menghasilkan produksi masing-masing sebesar 28.000 kg dan 35.000 kg roti kering. Sumber daya yang digunakan perusahaan dalam 2 tahun ini sebagai berikut. Masukan tepung terigu tahun 1995 sebesar 40.000, tahun 1996 sebesar 50.000. Tenaga kerja tahun 1995 sebesar 10.000, tahun 1996 sebesar 12.000. Listrik tahun 1995 sebesar 8.000, tahun 1996 sebesar 9.000. Pada tahun 1995, harga tepung terigu sama dengan 1.000 per kilogram, biaya tenaga kerja sama dengan 6.000 per jam, dan biaya listrik sama dengan 5.000 per kVA. Berdasarkan data tersebut, hitunglah produktivitas total tahun 1995 dan tahun 1996. Penyelesaiannya, produktivitas total tahun 1995 sama dengan 28.000 dibagi 40.000 dikali 1.000 ditambah 10.000 dikali 6.000 ditambah 8.000 dikali 5.000 sama dengan 200 kg per juta rupiah. Produktivitas total tahun 1996 sama dengan 35.000 dibagi 50.000 dikali 1.000 ditambah 12.000 dikali 6.000 ditambah 9.000 dikali 5.000 sama dengan 209,6 kg per juta rupiah. Mencari rumus indeks produktivitas, yaitu produktivitas periode tertentu dikali 100% dibagi produktivitas periode dasar. Produk tertentu yaitu tahun 1995 dibagi periode dasar yaitu tahun 1995. Indeks produktivitasnya sama dengan 209,6 dikali 100% dibagi 200 sama dengan 104,8%. Jadi, selama periode 1995 sampai 1996, terjadi kenaikan produktivitas sebesar 4,8%, yaitu dari 200 menjadi 209,6 kg per juta rupiah. Jadi kesimpulan pada materi produktivitas ini adalah produktivitas merupakan perbandingan antara biaya hasil keluaran atau output dengan pemasukan, penjualan atau pendapatan atau input. Produktivitas suatu kegiatan dikatakan meningkat apabila pengembangan program memberikan hasil tambahan sebagai produk sampingan atau by product.
Pendapat lain mengemukakan bahwa suatu organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuannya, dan itu terjadi dengan mengubah masukan menjadi pengeluaran dengan biaya terendah. Produktivitas merupakan ukuran kinerja termasuk efektivitas dan efisiensi. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada ucapan atau penyelesaian dari jawaban kami yang mungkin keliru. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.